Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Bang Taryono SPDGR, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMA Negeri 8 Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara. Dalam video ini saya akan memaparkan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Saya percaya proses pembelajaran berpusat pada guru. Pembelajaran dilakukan dengan mentransfer ilmu kepada murid dengan menggunakan metode ceramah. Dengan kata lain, siswa adalah objek dalam proses pembelajaran. Yang kedua, pembelajaran terfokus kepada aspek kognitif. Proses pembelajaran terfokus pada ketercapaian KKM saja dengan mengutamakan perkembangan kognitif murid. Yang ketiga, tidak memahami karakter murid. Setiap anak memiliki gaya belajar yang beragam, tetapi proses pembelajaran dilaksanakan secara perlakuan yang sama dengan menggunakan metode ceramah. Yang keempat, dalam pembelajaran yang tidak menuntun. Dalam proses pembelajaran, kurang mampu untuk menuntun dan menemukan potensi minat dan bakat murid yang disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Pertanyaan kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Yang pertama, proses pembelajaran berpusat pada siswa. Pembelajaran dilakukan dengan melibatkan murid, salah satunya dengan menggunakan metode demonstrasi. Dengan demikian, murid terlibat langsung dalam proses pembelajaran sehingga diharapkan terjalin suasana pembelajaran yang menyenangkan. Yang kedua, menciptakan pembelajaran yang menyeluruh. Melaksanakan proses pembelajaran secara menyeluruh, yakni sesuai dengan ranah efektif, kognitif, psikomotor, spiritual, dan sosial. Yang ketiga, memahami karakter murid. Menghargai berbagai karakter murid yang beragam, diantaranya yaitu gaya belajar murid, minat dan bakat murid, serta memberikan kebebasan kepada murid dalam menyelesaikan tugas sesuai dengan kreativitasnya. Yang keempat, menuntun murid sesuai dengan kodratnya. Menuntun dalam mengembangkan potensi, minat, dan bakat murid disesuaikan dengan kekuatan kodrat alam dan kodrat zaman dalam kehidupannya. Pertanyaan ketiga, apa yang segera Anda lakukan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama, saya membuat kesepakatan kelas. Membuat kesepakatan kelas bersama murid sebagai bentuk komitmen dalam menerapkan merdeka belajar sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yang kedua, menerapkan pembelajaran yang berpusat pada murid. Menerapkan pembelajaran yang berpusat pada murid dengan melibatkannya agar turut aktif dalam proses pembelajaran sehingga terjalin kolaborasi dan terciptanya suasana belajar yang menyenangkan. Yang ketiga, menuntun murid sesuai dengan kodratnya. Menuntun dalam mengembangkan potensi minat dan bakat murid disesuaikan dengan kekuatan kodrat alam dan kodrat zaman dalam kehidupannya. Dan yang keempat, pembelajaran disesuaikan dengan profil pelajar Pancasila. Proses pembelajaran tidak hanya terfokus pada ketercapaian KKM dengan mengutamakan perkembangan kognitif murid saja, melainkan ada berbagai aspek yang harus dikembangkan, yakni efektif, psikomotor, spiritual, dan sosial. Kesimpulannya, yang pertama, peran sebagai seorang pendidik adalah menuntun murid disesuaikan dengan kekuatan kodrat alam dan kodrat zaman dalam kehidupannya. Yang kedua, melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada murid. Yang ketiga, memberikan kebebasan kepada murid dalam menyelesaikan tugas sesuai dengan kreativitasnya. Dan yang keempat, pendidikan sejatinya adalah berhamba pada murid. Terima kasih, salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.